Selamat siang dan salam sejahtera bagi Ibu Gina dan teman-teman semua. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Ginalita Ratnayanti, MPD, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan materi mengenai dinamika kebudayaan. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya di kelompok 8, yaitu ada Kak Tiara Puspa dan Kak Flori Bertarani, dan saya sendiri Maria Rinta. Untuk pembahasan materi dinamika kebudayaan ini, yaitu ada definisi kebudayaan, unsur-unsur dan wujud kebudayaan, budaya daerah nasional sebagai identitas dan karakter bangsa, dan yang keempat, perkembangan atau dinamika kebudayaan, dan perubahan kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Kuncoro Ningrat, kebudayaan adalah hasil dari keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Dan yang kedua, menurut A.L. Kroebel dan Kliede-Klockern, kebudayaan adalah hasil keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola-pola bertingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi. Tipe definisi yaitu kebudayaan sebagai tingkah laku yang dipelajari sampai ke tradisi-tradisi. Alat-alat untuk memecahkan masalah produk atau artefak dan ide-ide simbol. Adapun beberapa ahli antropologi yang merumuskan definisi kebudayaan, yaitu yang pertama dari B. Taylor tahun 1874 yang ditulis dalam bukunya yaitu Primitive Culture, yaitu kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang dapat oleh manusia. Erlinton yang dalam bukunya itu The Culture Background of Personality pada tahun 1974, yaitu kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Dan yang ketiga dari Kuncoran Ningrat, menurut beliau kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Ciri-ciri kebudayaan yaitu yang pertama, kebudayaan diciptakan manusia melalui perasaan, kehendak, dan pikiran serta karya manusia. Yang kedua, kebudayaan dibutuhkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketiga, kebudayaan diperoleh manusia melalui proses belajar. Dan yang keempat, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis. Kelima, kebudayaan dimiliki dan diakui oleh masyarakat. Keenam, kebudayaan sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Dan yang ketujuh, kebudayaan dapat berupa gagasan atau ide, tindakan atau perilaku, dan hasil karya yang berbentuk material atau kebendaan. Untuk selanjutnya itu unsur-unsur dan wujud kebudayaan. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional dan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah.
Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir atau mindset dan sikap mental. Memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama dari pembangunan. A. Bahasa atau lisan dan tulisan. Sistem berbahasa adalah ciri khas dari makhluk yang namanya manusia. Kebutuhan akan kemampuan berbahasa sejalan dengan kebutuhan akan interaksi sosial. Interaksi sosial di sini tidak hanya interaksi antara individu dalam kelompok, tapi juga dengan kelompok lain. Karena itu, bahasa alat komunikasi yang mempunyai kaitan erat dengan proses perubahan masyarakat dan kebudayaan. Dalam komunikasi terkait dengan faktor pengetahuan, wawasan budaya, dan keterampilan. Misalnya, kita ingin menyampaikan suatu pemikiran terhadap orang lain. Kita harus tahu dulu bahasa apa yang harus kita pergunakan dan bagaimana menyampaikannya, sehingga pemikiran kita dapat dimengerti, diterima, dan direspon. B. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yang meliputi alat-alat produksi, distribusi, dan transportasi. Lewis Henry Morgan mengajukan pola perkembangan budaya tentang perubahan teknologi manusia sebagai berikut. Zaman liar bawah atau lower Safgari, zaman liar tengah atau middle Safgari, zaman liar atas atau upper Safgari, zaman beradab bawah atau lower berbarisan, zaman beradab tengah atau middle berbarisan, zaman beradab atas atau upper berbarisan, zaman berhadapan atau civilization. C. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Sistem ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu meliputi berburu dan meramu, perikanan, bercocok tanam, dan lain-lain. Tetapi, berdasarkan tingkat teknologi yang dipergunakan, sistem ekonomi dapat dibagi atas. Yang pertama, masyarakat pemburu dan peramu, atau hunter and gathering. Kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang, yaitu primitive farming. Ketiga, pertanian intensif atau intensive farming. Dan keempat, hidup menetap atau sedentary, sudah mempergunakan alat bantu hewan, sudah mengenalkan pemeliharaan tanaman. Dan yang terakhir, industri atau manufacturing. D. Sistem kemasyarakatan dan organisasi atau sistem sosial. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan atau persekutuan orang atau kelompok dalam masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama pula. Terbentuknya sistem sosial atau organisasi yang merupakan perwujudan konflik dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ia hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan yang sama dan dimiliki oleh semua masyarakat dunia ini dalam sistem sosial atau organisasi sosial, yaitu meliputi sistem keberadaban, sistem kesatuan hidup, asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan, serta sistem kenegaraan. Unit terkecil dari sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat adalah keluarga yang terbentuk akibat adanya perkawinan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Katiana. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Pengetahuan atau kepandaian merupakan salah satu isi dan unsur-unsur kebudayaan yang universal yang dapat dijumpai dalam semua masyarakat di muka bumi ini. Pengetahuan yang universal itu meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, tentang ruang, waktu, dan bilangan, serta pengetahuan tentang tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia. Pengetahuan tentang alam flora merupakan salah satu pengetahuan dasar bagi kehidupan manusia, yang mata pencariannya hidupnya adalah di bidang pertanian. Pengetahuan alam fauna merupakan pengetahuan dasar bagi suku bangsa yang hidup dan berburu, perikanan, dan juga pertanian. Selanjutnya ada sistem religi. Unsur-unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunitas keagamaan,
serta upacara keagamaan, kesadaran akan adanya keterbatasan dari diri manusia telah ada sejak manusia itu ada. Selanjutnya ada sistem kesenian. Kesenian adalah pranata yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Pada awal perkembangannya, keseniannya mempunyai kaitan erat usaha mempertahankan diri dan kepercayaan. Kesenian umumnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu seni rupa, seni musik, seni sastra, dan seni gerak. Menurut Koejaraningrat, 7 unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan, yaitu ada sistem budaya, yaitu wujud kebudayaan pada tingkat ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan suatu kompleks ide-ide, nilai-nilai, dan norma-norma yang berkaitan semangat pada masyarakat pendukungnya. Selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan keseluruhan aktivitas dan tindakan manusia yang berpola di dalam masyarakat, misalnya upacara-upacara keagamaan. Selanjutnya ada kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik merupakan wujud kebudayaan, sifatnya lebih konkret, karena berkaitan dengan hasil aktivitas manusia yang berupa benda-benda konkret yang tidak hanya dapat dilihat, akan tetapi dapat diraba atau dirasakan. Selanjutnya ada budaya daerah nasional sebagai identitas dan karakter bangsa. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kutipan pertanyaan ini merujuk pada paham kesatuan makin dimantapkan sehingga ketunggai ikan makin lebih dirasakan daripada kebinekaan. Wujud berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Definisi yang diberikan oleh Koejaraningrat dapat dilihat dari pernyataannya, yang khas dan bermutu dari suku bangsa manapun asalnya. Asal bisa mengidentifikasi diri dan menimbulkan rasa bangga, itulah kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa sudah dirancang saat bangsa kita merdeka hampir 2 dekade sesudah Boe di Oitomo. Perhimpunan Indonesia telah menanamkan kesadaran tentang identitas Indonesia dalam manifesto politiknya yang dikemukakan dalam 3 hakikat, yaitu kedaulatan rakyat, kemandirian, dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, di masa awal Indonesia merdeka, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, Dagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Nasional Pembentukan TKR, yang kemudian menjadi TNI, PNS, Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Hukum Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, Sistem Pemerintahan, dan Sistem Birokrasi Nasional. Perumusan kebudayaan nasional kemudian dinyatakan dalam konsep yang lebih sederhana, yaitu dengan merumuskan dan bentuk substansinya, orientasi, dan fungsi kebudayaan itu sendiri. Selain itu, dari perumusan tentang kebudayaan Indonesia sebagai kompleks dari idea dan material tentang keteradaan, keberlangsungan, dan percaya budaya sehingga tercapai identitas budaya Indonesia yang berkarakter beda dari lainnya. Dalam proses pencarian berarti bahwa kebudayaan Indonesia itu senantiasa berusaha mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan dari suatu bentuk kehidupan bersama, yaitu dengan menumpuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah satu potensi kekuatan dari bangsa yang besar yang untuk itu sangat diperlukan kerjasama, semangat kebersamaan, rasa toleransi, empati yang tinggi, senantiasa mengacu pada substansi 3 orientasi, waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perkembangan atau dinamika kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat juga akan mengalami pertemuan saling silang dengan kebudayaan masyarakat atau kelompok masyarakat lain. Dari pertemuan-pertemuan itu akan terjadi apa yang dinamakan proses peminjaman selektif. Proses peminjaman inilah yang kemudian mengakibatkan adanya perubahan suatu kebudayaan, dan perubahan itu yang menandai adanya perkembangan atau dinamika kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan adalah semua hasil pengetahuan dan ciptaan manusia yang diperoleh dari belajar sistem pengetahuan manusia yang terus berkembang dari mulai adanya di bumi. Sampai sekarang, maka tentu segala sesuatu yang dihasilkan manusia itu sudah sangat banyak.
Selanjutnya, aspek kebudayaan dapat hilang akibat kurangnya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan diganti oleh aspek lainnya yang lebih berdaya guna. Sebaiknya, aspek yang lain bisa bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kebudayaan dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal masyarakat itu sendiri, dan dapat pula oleh faktor berada yang di luar, yaitu eksternal masyarakat itu. Penyebaran unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya disebut dengan difusi, bersamaan dengan penyebaran dan imigrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Turut pula tersebar unsur-unsur kebudayaan ke seluruh penjuru dunia yang disebut proses difusi atau diffusion. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya yang dibawa oleh kelompok manusia yang berimigrasi. Bentuk difusi lainnya yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang berdasarkan pertemuan-pertemuan antara individu dalam satu kelompok manusia dengan individu dalam satu kelompok yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karani. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Tiara. Di sini saya akan melanjutkan difusi dapat terjadi kalau adanya kontak atau hubungan yang intensif antara dua kelompok yang berbeda kebudayaannya. Lalu yang kedua, terjadinya sarana komunikasi. Yang ketiga, adanya rangsangan kedua belah pihak akan kebutuhan unsur baru. Yang keempat, adanya kesediaan mental kedua belah pihak untuk menerima unsur baru. Dan yang kelima, adanya kesiapan keterampilan untuk menerima unsur baru. Lalu ada 3 bentuk difusi. Yang pertama itu ada difusi ekspansi. Difusi impaksi ini adalah suatu proses di mana informasi atau material menjalar dari suatu daerah ke daerah lainnya. Semakin lama, semakin meluas. Contohnya, urbanisasi, penyebaran sistem uang, berita dari koran atau TV. Lalu ada difusi relokasi. Difusi relokasi adalah informasi atau materi pindah meninggalkan daerah asal ke suatu daerah baru. Contohnya transmigrasi. Lalu ada difusi cascade atau bertingkat, yaitu adalah penjalaran melalui tingkatan bisa dari atas ke bawah atau top and down, atau sebaliknya dari bawah ke atas atau bottom up. Contohnya KB top and down, kebutuhan sarana jalan dari masyarakat diteruskan ke kepala desa, lalu kecamatan, bupati, dan seterusnya. Lalu saya akan menjelaskan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dapat dan memungkinkan mengalami perubahan titik. Diketahui bahwa kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas kependudukannya. Sependapat dengan itu, Hafilan menggagaskan bahwa salah satu penyebab perubahan kebudayaan adalah lingkungan yang dapat menuntut kebudayaan yang bersifat adaptif. Dalam konteks ini, perubahan lingkungan yang dimaksud dapat terkait dengan lingkungan alam atau sosial. Dinamika kebudayaan identik dengan perubahan unsur-unsur kebudayaan universal jika ditinjau dalam kenyataan kehidupan suatu masyarakat. Tidak semua unsur mengalami perkembangan yang sama. Menurut Horton dan Hunt, mengartikan dinamika kebudayaan sebagai suatu konteks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, keyakinan, kesenian, hukum, moral, adat, semua kemampuan yang kebiasaan lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, tingkat perubahan unsur tersebut menjadi sangat variatif antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu menurut Ningrat memberi gambaran bahwa semua konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses penggeseran masyarakat dan kebudayaan disebut sebagai dinamika sosial. Yang pertama ada proses belajar kebudayaan sendiri, terdiri dari internalisasi, sosialisasi, dan inkulturasi, yaitu yang pertama ada centralisasi,
Tadi menurut pendapatnya Kue Jani Ringrat, menyatakan bahwa proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup individu yang mulai dilahirkan sampai akhir-akhirnya. Lalu ada proses sosialisasi menurut Kue Jaraningrat adalah menggambarkan proses mengenai kebudayaan sebagai bagian dari proses sosialisasi individu titik semua ditindakkan individu-individu yang menempati berbagai kedudukan dalam masyarakatnya yang dijumpai seseorang dalam kehidupannya sehari-hari sejak ia dilahirkan, dicerna oleh sehingga individu tersebut pun akan menjadikan pola-pola tindakan tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Lalu ada proses enkulturasi. Proses ini adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem, norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Lalu yang kedua ada evolusi kebudayaan dan difusi yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga ada proses pengenalan unsur-unsur kebudayaan asing meliputi akulturasi dan asimilasi. Lalu yang keempat ada proses pembaruan atau inovasi atau penemuan baru. Inovasi ini adalah suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dalam penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi adalah pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dan ingin menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Terima kasih. Boleh bertanya, Rani? Saya kembalikan lagi ke Karinta, silakan Karinta. Ya, silakan Pak Fari. Yang saya mau tanyakan, dengan adanya dinamika budaya, apakah dapat mempengaruhi suatu negara atau wilayah? Baik, Pak Fari, saya tampung dulu ya. Ya, terima kasih. Saya Kak Rita. Ya, silakan Bu Isma. Tadi kan kelompoknya kakak kan memaparkan tentang dinamika kebudayaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan adanya perkembangan kebudayaan itu akan mempengaruhi juga dalam dunia pendidikan? Karin, Baik, Bu Isma, saya tampung dulu ya. Iya. dari saya. Oh iya. Baik, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6. Saya ingin bertanya bagaimana upaya mengenalkan macam-macam budaya yang ada di Indonesia pada anak saat ini. Ya, saya jawab dulu ya untuk 3 pertanyaan ini. Saya ulang kembali pertanyaan dari Pak Fari, yaitu apakah dengan adanya dinamika atau perkembangan di budaya dapat mempengaruhi suatu wilayah? Betul ya Pak Fari ya? Dan untuk untuk Bu Isma yaitu tentang yang bertanya apakah dengan adanya perkembangan kebudayaan mempengaruhi juga dalam dunia pendidikan. Dan pertanyaan Kak Kristina yaitu bagaimana upaya mengenalkan macam-macam budaya yang ada di Indonesia pada anak. Silakan Kak Rani atau Kak Tiara ingin menjawab. Kak Rani dulu, silakan. Oke, terima kasih Kak Tiara. Saya mungkin akan jawab pertanyaannya dari Kak Kristina ya. Tadi upaya mengenal macam-macam budaya yang ada di Indonesia itu pada anak. Yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan, mengenalkan berbagai macam makanan dari setiap daerah. Dengan mengenalkan keberagaman Indonesia dari makanannya, anak pun tahu dan mengenal kebudayaan masyarakatnya. Namun juga bisa mencicipi berbagai makanan ciri khas dari Indonesia. Indonesia kan banyak daerahnya ya.
terus menambah wawasan juga untuk anak-anak bahwa banyak loh makanan Indonesia ini ciri khasnya. Begitu. Lalu yang kedua ada mengajarkan anak berbagai macam bahasa. Kami kan bahasanya banyak. Ada bahasa dari Batak, sukunya, dari Jawa. Jadi mengajarkan anak tentang bagaimana keragaman serta sekaligus melatih kecerdasan linguistik anak, salah satu dengan memperkenalkan anak itu dalam berbahasa-bahasanya daerah yang masing-masing sehingga bahasa tersebut menjadi bahasa internasional. Lalu yang ketiga, mengunjungi tempat wisata atau berlibur ke daerah yang memiliki adat dan suku-sukunya berbeda. Tidak usah jauh-jauh, kami berkunjung aja ke Taman Mini. Taman Mini itu sudah memiliki 34 provinsi dan di sanalah anak-anak bisa mengetahui tempat wisatanya, rumah adatnya, pakaian adatnya, dan berbagai macam yang ada di Taman Mini tersebut. Lalu yang keempat, menghormati dan toleransi pada keragamannya. Keragamannya kita bukan hanya suku dan bahasa yang berbeda, tapi juga agama pun kami berbeda. Jadi saling menghormati, saling menghargai, terus mengajarkan anak-anak untuk saling toleransi. Begitu. Terima kasih Kak Kristina. Terima kasih banyak Kak Rani, cukup jelas. Terima kasih ya Kak. Iya, Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Isma, Kak. Boleh silakan Kak Tiara. pertanyaannya? Pertanyaan Bu Isma itu apakah dengan adanya perkembangan kebudayaan mempengaruhi juga dalam dunia pendidikan? Oke. Berarti kebudayaan itu apakah mempengaruhi pendidikan ya? Jawabannya iya. Kebudayaan itu bisa mempengaruhi pendidikan. Contohnya itu di masa penjajahan kita di masa lalu yaitu penjajahan Belanda. Pendidikan Indonesia itu pada masa itu kita mengikuti kurikulum pada negara Belanda. Nah, tetapi pada perkembangan zaman, pendidikan Indonesia itu berubah kurikulumnya, menyesuaikan dengan kebudayaan dan lingkungan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu Isma. Bagaimana? Apakah sudah cukup apa kurang? Baik, terima kasih Kak Tiara. Sama-sama. Untuk pertanyaannya Pak Fahri, saya coba menjawab ya. Yaitu yang tadi ditanyakan Pak Fahri itu, apakah dengan adanya dinamika atau perkembangan budaya dapat mempengaruhi suatu wilayah atau negara? Menurut saya dapat mempengaruhi Pak Fahri karena walaupun ada bentuknya itu ada negatif, ada positifnya. Sebagai contoh mudahnya itu informasi yang masuk tanpa adanya filter. Dengan itu mudahnya budaya asing masuk baik dalam hal positif dan negatifnya. Dalam hal ini kebudayaan asing banyak diadopsi oleh generasi kita yang bertentangan dengan budaya dan norma bangsa Indonesia, yaitu salah satunya yang mengenai sopan dan berbudaya. Bisa kita lihat dari segi negatif, salah satu contoh yang bertentangan dengan bangsa Indonesia, di mana bangsa ini menunjukkan kesopanan dalam berpakaian. Dengan masuknya budaya asing, maka banyak kita lihat para wanita muda seperti kebanyakan di Bali ya, tidak merasakan malu berpakaian, sangat minim di muka umum. Tetapi ada juga segi positifnya, yaitu wanita Indonesia lebih kritis dan berpikir maju, sehingga banyak kita lihat, dan semoga kita juga termasuk contohnya. Di masa ini juga banyak wanita yang berpendidikan tinggi sampai jenjang kuliah. Dan masih banyak lagi adanya pengaruh dalam hal positif dan negatifnya dengan masuknya budaya asing ke dalam negara kita. Begitu Pak Fahri, apakah sudah Ya, terjawab? udah cukup jelas Karinta, terima kasih. 3 pertanyaan sudah dijawab, apakah ada pertanyaan lagi? Kak Maria, saya mau nanya. Boleh. Boleh kalau Pertanyaannya adalah, apakah suatu kebudayaan itu bisa hilang, Kak? Terima kasih. Iya, pertanyaan Kak Lulu yaitu apakah suatu kebudayaan bisa hilang ya Kak Lulu? Silakan Kak Rani atau Kak Tiara mau menjawab.
Tiara kali jawab. Boleh saya menjawab pertanyaan dari Kak Lulu? Boleh diulang, Kak? Apakah suatu kebudayaan bisa hilang? Apakah suatu kebudayaan itu bisa hilang? Jawabannya bisa, Kak. Kebudayaan itu bisa hilang secara permanen ataupun tidak. Nah, penyebabnya itu karena melalui beberapa sebab, bisa melalui bencana ataupun sebab yang tidak relevan. Misalkan, contoh melalui sebab bencana. Misalkan suatu penduduk A memiliki penduduk dan memiliki kebudayaan. Nah, tetapi mereka tiba-tiba terkena bencana, misalkan bencana longsor ataupun gunung meletus yang menyebabkan menewaskan seluruh penduduk yang ada. Nah, otomatis kebudayaan yang ada di daerah tersebut juga otomatis akan menghilang secara permanen, gitu Kak. Ataupun kalau misalkan disebabkan karena tidak relevan itu dikarenakan oleh perkembangan zaman sih saat ini, ataupun terlupakan, gitu Kak. Bagaimana Kak Lulu? Apakah anggota kelompok saya yang menambahkan? Silakan. Sudah cukuplah Kak Tiara aja. Terima kasih Kak Tiara. Untuk 4 pertanyaan sudah terjawab ya. Karena apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada lagi yang bertanya. Ya, ada seperti Oke, saya ambil Bu alih ya. Gina mungkin mau tambahkan, Bu Gina. Iya, Bu Gina mau ambil alih karena ini. Iya, baik. Tutup dulu aja dulu, Mbak. Tutup dulu, terus habis itu Oh iya, stop. tutup dulu ya. Oke, baik. Karinta, boleh? Dengan kesimpulan ya. Ya, kesimpulan dari materi dinamika kebudayaan ini, adapun yang tadi kita jelaskan, yaitu beberapa ahli antropologi yang merumuskan definisi kebudayaan, yaitu ada yang pertama dari E.B. Taylor tahun 1874 yang ditulis dalam bukunya yaitu Primitive Culture, yaitu mengenai kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan kepercayaan, kesenian moral hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua itu Ki Hajar Dewantara, menurut beliau kebudayaan yang berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat yaitu alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai, atau dengan kata lain kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Sekian kesimpulan dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria dan teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, stop record-nya.